Baik, kita mulai ya. Sidang lanjutan perkara pra peradilan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pemohon hadir, demikian juga termohon. Sesuai dengan berita acara penundaan sidang pada persidangan sebelumnya, bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan ini telah kami susun secara lengkap, namun tidak akan kami bacakan secara keseluruhan, hanya memuat inti-intinya saja, dan nanti setelah persidangan ini selesai, bisa diupload melalui SIPP kita. Gitu ya. Putusan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Thomas Trikasih Lembong, pekerjaan swasta tempat tinggal di apartemen Sailendra Unit 29B Jalan Ide Agung Anak Agung Gede Agung Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Ari Yusuf SHMH dan kawan-kawan para advokat yang tergabung dalam tim penasihat hukum Thomas T. Lembong yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Lawan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Seki Direktur Penyidikan pada Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Zulkifli SHMH dan kawan-kawan, Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus tertanggal 14 November 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan hakim. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 113 garis miring Pitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Untuk dalil permohonan pra peradilan ini tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir kuasanya sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonannya, kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Untuk jawaban ini juga tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya yang secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian juga termohon dalam repliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat P1 berupa KTP alias atas nama Thomas Trikasih Lembong sampai dengan surat bukti T26 yaitu hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menimbang bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terkecuali untuk surat bukti P6, P12, P15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk surat bukti P5, kemudian lagi P4, P5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, dan 25 adalah merupakan fotokopi dari print out. Menimbang bahwa
Pemohon juga telah mengajukan ahli di persidangan, yaitu 1. Ahli ekonomi Dr. Antoni Budiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak akan kami sampaikan lagi. 2. Ahli hukum pidana material dan formil Dr. Muzakir SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak akan kami sampaikan lagi. 3. Ahli pangan Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa MS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami sampaikan lagi. 4. Ahli hukum pidana material dan formil Dr. Hairul Huda SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. 5. Ahli kerugian negara Dr. Hamdani MM MSc AK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Untuk keterangan ahli ini tidak akan kami bacakan lagi. 6. Ahli hukum administrasi negara Profesor IGD Panca Astawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Lagi diem, lagi mingkit-mingkit. Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan termohon secara daring atau lain yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, kuasa termohon telah mengajukan bukti surat berupa T1, 1 bundel kopi surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung yang diberi tanda T1 sampai dengan T100, yaitu 1 bundel kopi asli penetapan sita dari Pengadilan Negeri Serang. Menimbang bahwa surat bukti tersebut adalah berupa fotokopi yang sudah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali untuk surat bukti T48 sampai dengan T60 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi. Menimbang bahwa kuasa termohon mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut. 1. Ahli Profesor Dr. Ibnu Nugroho SHMH tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli seperti di atas, oleh karena adanya keberatan dari pemohon, maka keterangan ahli tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini. 2. Ahli Taufik Rahman SH LLM PhD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Demikian juga bahwa terhadap keterangan ahli ini, oleh karena keberadaan ahli ditolak oleh pemohon, maka keterangan ahli tersebut juga tidak dipertimbangkan dalam perkara ini. 3. Ahli Dr. Ahmad Redi SHMH MSc di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan lagi. Ahli Effendri Sihombing SE MSc pada pokoknya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan lagi. Kemudian ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH sebagai ahli pidana tidak hadir di persidangan, tetapi menyampaikan pendapat tertulis dan diserahkan kepada hakim peradilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap pendapat tertulis dari ahli yang diserahkan termohon tersebut, oleh karena tidak disertai bukti sumpah atau tidak diberikan atas sumpah, maka pendapat tertulis tersebut juga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 25 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini.
Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertata dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam provisi, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya memohon agar dijatuhkan putusan provisi, yaitu agar menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, sekalipun termohon sudah melimpahkan perkara akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan akuo diputus. Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan pemohon tersebut, Hakim pra-peradilan berpendapat bahwa adanya pelimpahan pendaftaran pokok perkara di pengadilan pada saat pemeriksaan permohonan pra-peradilan didaftarkan atau pada saat perkara pra-peradilan sedang diperiksa telah ada ketentuan yang secara limitatif dan tegas mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Demikian juga SEMA nomor 5 tahun 2001 tentang rumusan kamar pidana yang mengatur bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima di pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 682 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status tahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkaranya. Menimbang bahwa selain daripada itu, senyatanya sampai saat ini pokok perkara yang dipersangkakan kepada pemohon belum dilimpahkan ke pengadilan, baik atas pengetahuan hakim melalui SIPP maupun tidak adanya bukti yang diajukan oleh termohon yang menyatakan bahwa perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak. Tentang eksepsi, menimbang bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut. 1. Permohonan pra-peradilan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh pemohon maupun kuasanya dalam kurung cacat formil. Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai cacat formil karena tidak ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya sehingga permohonan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, setelah hakim pra-peradilan memperhatikan dan meneliti dengan seksama baik dari fisik asli yang ada dalam berkas permohonan maupun yang ada terupload dalam SPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata permohonan pra-peradilan telah benar, lengkap ditandatangani oleh kuasa pemohon. Kekurangan lembaran akhir yang tersampaikan kepada termohon semata-mata adalah kehilafan atau kelalaian dari jurusita atau pengadilan semata ketika menyampaikan permohonan kepada termohon. Hal ini juga telah diklarifikasi pada saat persidangan. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak. 2. Petitum permohonan pra-peradilan tidak beralasan dan tidak jelas atau obscure libel. Menimbang bahwa termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa petitum permohonan pra-peradilan pada poin 6 yang menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, adalah tidak beralasan hukum dan tidak sah dalam kurung obscure libel karena tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. Sebab sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106 menyatakan bahwa namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.
Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi putusan hakim pra peradilan. Oleh karena petitum seperti ini tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya harus ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, hakim pra peradilan berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian apakah petitum tersebut beralasan hukum atau tidak. Lebih-lebih, petitum dimaksud adalah hal yang dimohonkan yang kesemuanya itu digantungkan pada penilaian suatu bukti. Ini berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak. Tentang pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tentang sah tidaknya, kembali lagi tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 60/2-F-2-10/2/2/24 tanggal 29 Oktober 2024 dengan alasan pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Penetapan tersangka pemohon oleh pemohon dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini, serta juga tidak sahnya penetapan penahanan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 50/F-2-FD tanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P26 dan mengajukan 6 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan alasan penetapan tersangka terhadap termohon yang dilakukan oleh termohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum yang didahului dengan adanya penyelidikan perkara aku berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus nomor 29 tanggal 31 Juli 2023, kemudian melakukan penyidikan dalam perkara aku dengan cara menerbitkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 54 tanggal 3 Oktober 2024, kemudian 2023. Yang mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Dan dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang tercukupi minimal 2 alat bukti. Bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari bukti keterangan saksi sebanyak 29 orang, termasuk diantaranya pemohon yang sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun bukti elektronik berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku. Demikian juga mengenai penahanan terhadap pemohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakan tersebut, termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T100, kemudian 102
dan mengajukan 4 orang ahli yang lama keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan juga mengirimkan pendapat ahli secara tertulis di persidangan. Bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti surat dan pendapat ahli yang diajukan di persidangan oleh pemohon maupun termohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ruang lingkup lembaga pra-peradilan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 KUHP ditentukan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang tentang a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, c. permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 77 KUHP disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Menimbang bahwa kemudian selain daripada itu Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan pra-peradilan sehingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dengan tegas disebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara. Lebih lanjut dalam pasal 4 disebutkan bahwa persidangan pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formilnya. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan surat bukti dan alat bukti yang diajukan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada korelasi maupun relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara pra-peradilan ini. Sepanjang pembuktiannya hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak sahnya penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 60 tanggal 29 Oktober 2004 dengan alasan pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. Penetapan tersangka termohon tidak didasarkan pada bukti permulaan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 29 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini, serta juga tidak sahnya penahanan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 50 tanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan. Menimbang bahwa oleh karena lembaga pra-peradilan pada asasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka beban pembuktian dalam perkara akuo lebih ditekankan kepada termohon dengan tidak mengurangi bila mana ada bukti yang akan mendukung yang akan diajukan oleh
pemohon sendiri. Menimbang bahwa pemohon ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Ini membawa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana di atas dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seorang menjadi tersangka harus dipenuhi adanya syarat objektif, yaitu adanya bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana, serta syarat subjektif, yaitu orang yang diduga pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka didasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah, di mana dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa pada halnya sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh termohon tentang penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di mana berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan berdasarkan surat bukti T1 oleh termohon telah dilakukan penyelidikan dalam perkara UO berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN/29 tanggal 31 Juli 2023. Setelah itu Direktur Penyidikan membuat laporan hasil penyelidikan nomor R-534A/FD.1/09/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tersebut dalam surat bukti T2. Menimbang bahwa dari surat bukti T3 dan surat bukti T3A termohon telah melakukan ekspos atau gelar perkara penyelidikan sebagaimana tertuang dalam nota dinas laporan hasil ekspos tanggal 3 Oktober 2023 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan terjadinya tindak pidana pada tanggal 3 Oktober 2023. Menimbang berdasarkan surat bukti T4 yaitu surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN/54 tanggal 3 Oktober 2023 diperoleh fakta bahwa termohon selaku penyidik telah melakukan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangkanya di mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Menimbang bahwa menindaklanjuti surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 54 tersebut
yang belum menyebutkan nama tersangkanya, maka termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP perkara tindak pidana korupsi tanggal 3 Oktober 2023 kepada penuntut umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdasarkan nota dinas pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Direktur Penyidikan selaku penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku penuntut umum nomor R-593 tanggal 3 Oktober 2023 bukti T5. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2467/F2/FD2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan bukti T6-nya. Menimbang bahwa selanjutnya setelah diterbitkan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas, termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana termuat dan tersebut dalam surat bukti T7 sampai dengan T31, yaitu pemeriksaan saksi-saksi mana dituangkan dalam berita acara saksi. Menimbang bahwa selain daripada itu, termohon juga telah melakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T32 sampai dengan T35. Pemeriksaan pemohon sebagai saksi tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi. Menimbang bahwa selain memeriksa saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana tersebut dalam surat bukti T38, T41, dan T44, dan juga telah menemukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam surat bukti T48 sampai dengan T60. Menimbang bahwa surat bukti T45, T46 diperoleh fakta bahwa BPKB dalam